Alehem, Bapak Ibu, Saudara-saudari sidang jemaat kekasih Tuhan dimanapun berada. Kembali kita diperjumpakan melalui renungan Kalimpuang Boba Jemaat Landraki Biringkanaya edisi Selasa 27 Oktober 2020. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa firman-Mu mengubahkan kehidupan kami, menuntun kami, dan memampukan kami untuk melihat kebenaran, kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami akan bersama-sama menghayatinya, membacanya saat ini. Kuasailah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Biarlah firman-Mu ini sungguh menjadi kekuatan iman bagi kami semua. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluaran pasal 34 ayat 29 sampai 30. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Demikian firman Tuhan. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah wajah Musa yang bercahaya. Bapak Ibu saudara-saudari kekasih Tuhan, berjumpa dengan Allah melalui doa dan persekutuan yang intim dengannya adalah sesuatu yang menyenangkan dan mendatangkan sukacita. Apalagi kalau secara langsung kita berjumpa dengan Tuhan, pastilah kita akan mengalami lebih dari hal itu. Dalam Keluaran 34 ayat 29 sampai 30 dipersaksikan bagaimana wajah Musa yang bersinar karena bertemu muka dengan Allah. Dia berjumpa secara langsung dengan Allah. Beberapa kali Musa bertemu dengan Allah, tetapi Allah tidak memberi catatan, Alkitab tidak memberi catatan wajahnya bersinar. Namun dalam Keluaran 34 ini dicatat secara khusus bahwa setelah pertemuan dengan Tuhan itu wajah Musa begitu bercahaya. Keindahan wajah Musa bersinar setelah berjumpa dengan Tuhan itu adalah satu konfirmasi Tuhan berkenan kepada Musa. Setelah peristiwa lembu emas itu, sedihlah hati Musa oleh sebab bangsa Israel menolak Musa memimpin mereka. Penolakan umat terhadap Musa ini berarti juga penolakan terhadap Tuhan yang memimpin mereka. Di tengah kehancuran spiritualitas bangsa Israel, Musa kemudian datang kepada Tuhan. Ia mencurahkan setiap keluhan hati dan kesedihannya serta pergumulan yang dialaminya dengan pergi mencari wajah Tuhan. Di situ dia berdoa kepada Tuhan, mencari pimpinannya, memohon penyertaan Tuhan bagi bangsanya, dan pada saat ia keluar dari kemah pertemuan dengan Tuhan, tidak disadarinya bahwa wajahnya bersinar. Wajah Musa yang bersinar setelah berjumpa dengan Tuhan menggambarkan kemuliaan Tuhan ada dan penuh di dalam kehidupan Musa. Sebab dia bertemu dengan Allah yang suci, Allah yang agung, Allah yang indah, Allah yang adalah terang, cahaya, dan Allah yang kita cari wajahnya itu betul-betul merubah dan mentransformasi Musa. Berdasarkan firman Tuhan ini kita diingatkan untuk selalu mencari wajah atau hadirat Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita bergumul, mintalah kekuatan kepada Tuhan melalui doa kita. Musa datang ke dalam kemah pertemuan membawa kesulitan, air mata bagi dosa bangsa Israel yang sudah menyembah patung lembu emas. Musa keluar membawa sukacita, damai sejahtera, sinar kemuliaan Tuhan itu menjadi berkat dan sukacita bagi orang yang melihatnya. Pertanyaan bagi kita semua, apakah setiap kali melihat wajahmu dan wajahku orang akan melihat pemeliharaan Tuhan di situ? Apakah setiap kali melihat wajahmu dan wajahku orang akan melihat ada pengharapan di situ?
Apakah setiap kali melihat wajahmu dan wajahku, wajah kita semua, kita akan melihat berkat dan keteduhan di situ? Wajah kita akan berseri-seri, bersuka cita ketika kita bertemu Tuhan muka dengan muka. Indahlah hati orang yang dekat dengan Tuhan dan menaruh harap kepadanya, sebab kita memiliki Tuhan Yesus Kristus, cahaya kemuliaan, Allah yang duduk di tahta yang agung dan mulia. Ia yang telah meninggalkan rumah surgawi untuk datang ke dalam dunia ini, mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, serta bangkit dari antara orang mati, yang senantiasa menjadi berkat sukacita kita yang tidak ada habis-habisnya, agar kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang penuh dan berlimpah dengan segala keindahan, keagungan, dan kebesaran Tuhan. Biarlah melalui firman-Nya hari ini juga menjadi sukacita kita melihat bagaimana kita mencintai dan mengasihi Tuhan yang telah terlebih dahulu mengasihi dan menyelamatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ketika kami berjumpa dengan Engkau, maka itu adalah sesuatu yang menyukacitakan hati kami, adalah sesuatu yang ajaib dan akan mengubah, mentransformasikan kehidupan kami. Itulah ya Tuhan yang dipersaksikan oleh Musa, dan tentunya kami semua yang senantiasa mencari hadirat Tuhan, mencari wajah Tuhan dengan cara mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Ketika kami selalu bersandar kepadamu Tuhan, maka kami akan mengalami sukacita, damai sejahtera di dalam Tuhan. Apapun situasi kondisi yang kami alami, kami akan terus berbahagia, karena kebahagiaan yang sejati bersumber daripada Tuhan sendiri. Mampukan kami Tuhan untuk menyebarluaskan akan firman-Mu ini dalam hidup kami, bahwa ketika kami berjumpa dengan Tuhan, ada hal yang ajaib, ada hal yang menyukacitakan kami, dan terlebih Tuhan, kami diubahkan oleh Allah sendiri dalam hidup kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tuhan, hari ini kami akan melaksanakan segala aktivitas kami. Biarlah kami terus mengandalkan Tuhan, bersandar bukan kepada pengertian kami, tetapi kepada Allah sendiri yang adalah sumber pengetahuan, sumber hikmat, sumber kekuatan bagi kami. Sehingga apapun yang kami rencanakan, apapun yang kami kerjakan, damai sejahtera Tuhan akan selalu menyertai hidup kami. Berkati kami bersama dengan keluarga kami, berkati pekerjaan kami, berkati pendidikan kami, kuatkan kami ketika kami sedang bergumul, dan biarlah sukacita akan terus melimpah ketika kami pun senantiasa selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan, demikianlah renungan Kalimbuang Boba pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat buat